Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sallallahu hadratir ruhi sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa khususan ila hadratir ruh musannif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa amadana bi asrarihim wa 'adha 'alaina bi barakatihim wa karamatihim sya'lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baik, pada sore hari ini pada acara ngasan ngaji santai Ramadan untuk edisi kali ini kita akan ngaji kitab Nasaihul Ibad, kitab yang berisi tentang kumpulan-kumpulan nasihat untuk para hamba-hambanya Allah, tentunya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai dari langsung saja kita mulai dari bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi bayani al-fadhi munhiyati alal istidadi liyaumil mi'ad. Fi bayani al-fadhi, di dalam menerangkan beberapa ayat mumbihatin yang menerangkan alal istidadi atas siap-siap liyaumil mi'ad menuju hari kiamat. Wa az'alu, dan meminta siapa aku musonef maksudnya Allah, kepada Allah al-karimah yang maha luhur, siapa Allah ayan fi'a, agar supaya memberi kemanfaatan siapa Allah bihi, sebab kitab ini al-muslimina, kepada semua orang muslim. Wa ayaja'ala, dan agar supaya menjadikan siapa Allah hu, bagi muslim, dha khairatin, yang memiliki kebaikan, ila yaumiddin, menuju hari kiamat. Jadi musonef ini bab menerangkan tentang lafaz-lafaz yang menjelaskan tentang agar kita siap-siap atau mempersiapkan diri menuju kepada hari kiamat nanti. Sembari meminta musonef kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia, agar memberikan manfaat kepada kitab ini terhadap orang-orang muslim. Tentunya orang-orang muslim yang membaca dan mau mengkaji kitab ini. Didoakan oleh musonef agar kitab ini memberikan kemanfaatan. Dan semoga Allah memberikan atau menjadikan kepada orang-orang muslim yang memiliki kebagusan sampai hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu, dan disunahkan indabtida'i kulli umurin, ketika memulai setiap perkara, ghairu muhkiratin, yang bukan perkara remeh. Fa in taraka, ketika meninggalkan siapa engkau pada bismillahirrahmanirrahim, fi awaliha, di dalam awalnya, la ata, maka mendatangkan siapa kalian biha, dengan bismillah, fi asnaiha, di dalam tengah-tengahnya umur, biqaulihi, dengan ucapan man bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi kebiasaan kita orang ahlu sunnah wal jamaah anadiyah. Karena kenapa harus ditambahi anadiyah? Karena sekarang banyak sekali golongan yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Maka untuk membedakan satu sama lain, maka ahlu sunnah wal jamaah kita tambahi dengan anadiyah, yang golongannya orang-orang nadiyin. Jadi untuk membedakan, karena sekarang di akhir zaman ini ya semua orang aku ahlu sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunahkan bagi kita untuk membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita mau memulai sesuatu yang baik,
bukan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang hina atau sesuatu yang remeh. Apa itu sesuatu yang remeh? Ya kan ada orang bertanya, kita mau makan baca bismillah, ya, mau tidur baca bismillah, mau masuk masjid baca bismillah, semuanya kita baca bismillah. Mau berangkat kerja keluar dari rumah baca bismillah, mau nyari nafkah baca bismillah. Pokoknya apapun yang baik itu disunahkan untuk membaca bismillah. Kalau untuk perbuatan jelek baca bismillah ya itu tidak diperbolehkan. Orang mau dangdutan baca bismillah, orang mau ke karaoke baca bismillah, orang mau maling baca bismillah, ya tidak boleh, karena itu bukan perbuatan yang baik. Jadi bismillah itu hanya disunahkan dibaca ketika kita mau memulai sesuatu yang baik-baik. Nah, jika kita kelupaan membaca bismillah pada awalnya, kita lupa, ya udah makan nih, kita baca bismillah, saya belum baca bismillah, maka boleh mendatangkan bismillah itu di tengah-tengahnya ketika kita melakukan sesuatu. Kita lagi makan, udah makan, udah di tengah-tengah ingat belum baca bismillah, baca bismillah. Atau kita mau nyari nafkah di rumah, kita tidak baca bismillah, lupa, ketika keluar melangkahkan kaki kita untuk keluar rumah tidak baca bismillah, di tengah jalan kita baca bismillah, jadi masalah. Apakah ini perbuatan bid'ah? Ya enggak lah. Silahkan kalau mau mengatakan ini perbuatan bid'ah karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan, ya terserah. Itu hak orang-orang yang mau bilang bid'ah. Mau sampai kapan bilang bid'ah, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Alhamdulillah, dan bermula segala puji itu lillahi bagi Allah, fi kulli hinin, di dalam setiap masa, ai zamanin, kila au kasuro, sedikit atau banyak, wa auqatun, dan bermula waktu, wahia, waktu itu azminatun, beberapa waktu, mahdudatun, yang dibahas, wahia, lafat fi kulli hinin itu adfu khos ala am. Jadi tadi wa auqat itu beberapa waktu, itu atof pada lafat fi kulli hin, tapi ini atof khusus pada lafat am. Wa sholatu, dan sholawat, al atfu minallah wa min ghairihi ala rasulihi, atas Rasulillah, dan salat itu ala rasulihi, tetap pada Rasulillah, ilaka fatil khalqi, menuju kepada umumnya para makhluk, ay asrafil khalqi, yang lebih utama-utamanya makhluk, wa huwa, bermula khalaq itu kuluma, setiap sesuatu, aujada, yang memwujudkan hu pada ma siapa Allah, ala takdirin, atas kekuasaannya Allah, au jabat, telah yang mewajibkan siapa Allahu pada ma, apa al hikmatu il hukum, al baroyatu, yang beberapa makhluk, wal baroyati, dan beberapa makhluk, al makhlukati mutlakon halim mutlak, awil lati fil ardi fahiya min adfil muradif au min adfil khas alal am. Fasayyiduna, maka lafaz sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu afdalu. Fasayyiduna, maka bermula sayyid kita atau junjungan kita, rupane Muhammad itu afdalu khalqillah, lebih utama-utamanya makhluknya Allah, kullihim, ya segalanya, semuanya makhluk. Hadihi, bermula ini mukhtasar, ail mukhtasar, fiduhni, di dalam hati, mumbihatin, yang mengingatkan, alal istidadi, atas siap-siap, liyaumil mi'ad, menuju hari kiamat, ay alat tahibi, atas bersiap-siap, orang yang bersiap-siap, li ajli waqti ruju'i, menuju arah waktu kembali, ilallahi, menuju Allah. Fa inna, maka sesungguhnya kelakuan, minha, dari pengingat atau dari isi kitab ini, itu mah sesuatu, yakunu, yang ada, apa mah itu masna, dua,
Dua, artinya udul ya. Ini masna, dua udul. Zaujaini ini dua istri. Wa minha, dan itu setengah dari muminhat, mumbihat itu ma sesuatu yakunu yang ada apa ma itu sulasian bangsa 33 ila tamamil usyrati menuju sempurnanya 10. Jadi wa jumlatul maqalah mi'atani wa arba'u asyrah. Wa jumlatul maqalati, dan bermula jumlahnya maqalat yang ada di kitab ini itu mi'atani 200 wa arba'u usyratin dan 14. Jadi 214 maqalah. Jadi hadisnya itu ada dua. Dalam kitab ini itu hadisnya ada yang 2, ada yang bangsa 33 sampai sempurna kepada 10 hadis. Adapun maqalat, jumlahnya maqalat itu maqalat perkataan para ulama dalam kitab ini itu ada 214. Al-akhbaru, bermula khobar, yang bangsa khobar itu khamsatun 5 wa arba'una 40, 45. Wal buaki, dan yang belakangan itu asarun, ucapan atau makolahnya para sahabat. Jadi kitab ini berisi ada yang hadisnya 22, ada yang 2, ada yang 3, ada yang sempurna sampai 10 hadis. Adapun makalatnya ulama di sini ada 214 dalam kitab ini. Itu khobar itu ada. Terus hadisnya ada 45. Kemudian qaul para sahabat atau asar para sahabat itu sisanya. Wa ana, dan bermula aku, al-ana di dalam ini itu uridu, mengharapkan siapa aku, at-tabaruku pada keberkahan, bi'idzani hadisaini, dengan mendatangkan 2 hadis syarifaini yang mulia keduanya, jalilaini yang agung dua-duanya. Fal hadisul awal, maka bermula hadis yang awal itu ajaza, memberikan ijazah ni kepadaku bihi sebab hadis siapa, Syekh Muhammad Al-Khatib Asyam, Syekh Muhammad Khatib Asyam. Summal Mudani Al-Hambali, yaitu Mudni Hambal. Wahua, dan bermula itu qala Syekh Muhammad Khatib Asyam itu Ibnu Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman an masyayikhihi, dari gurunya Syekh Muhammad Al-Khatib mutasilan hale tersambung ila Abi Dzar Al-Ghifari, sampai kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi sanad hadis ini nyambung terus dari Utsman, dari Abbas, dari Utsman lagi, dari gurunya, mutasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi semua hadis yang di sini itu mutasil, artinya nyambung, berarti sahih hadisnya yang ada di sini, bukan bikin-bikinan. Kalaupun ada yang bilang bahwa hadis dalam kitab ini itu banyak yang dhaif, misalkan, ya itu urusan mereka, terserah mereka. Toh yang ngomong juga belum tentu faham tentang hadis. radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam sesuatu, yarwi, yang meriwayatkan siapa Rasulullah pada hadis an Rabbihi azza wa jalla, dari Tuhannya Muhammad azza wa jalla. Jadi ini namanya hadis qudsi karena Rasulullah langsung mendapat perintah dari Allah, tetapi bukan berupa wahyu Al-Quran, bukan melalui malaikat Jibril. Artinya ini hadis qudsi. Apa bunyinya hadis qudsi itu? Ya ibadi, hai hambaku, ini bahwa sesungguhnya aku itu haram tu, mengharamkan siapa aku, al-madluma, pada orang yang menganiaya, ala nafsi, atas dirinya sendiri. Wa ja'altu, maka menjadikan siapa aku, pada nafas, bainakum, di antara kalian semua, ala zalim. Wa ja'altu, dan menjadikan siapa aku pada mazlum, bainakum, di antara kalian semua, itu muharraman, diharamkan. Fala tazalamu, maka jangan saling menganiaya siapa kalian semua.
Jadi hadis qudsi bunyinya, ya ibadi ini haramtu al-mazluma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Jadi Allah itu mengharamkan orang menzolimi dirinya sendiri. Maka Allah juga menjadikan haram dolim itu di antara kalian semua. Maka fala tazolamu. Jadi dolim itu apa sih? Dolim secara garis besar adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu dolim. Dolim. Jangan berbuat menzolimi dirinya sendiri, apalagi mendolimi orang lain. Di atas, di mukadimah atas itu ada keterangan la udwana ila ala zalimin. Kita tidak boleh bermusuhan, kita tidak boleh memusuhi kecuali kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Kita nggak boleh musuhi siapapun ya. Meskipun kita beda agama, beda suku, beda ras, beda kelas sosial, kita tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menzalimi. Kita tidak boleh memusuhi orang-orang yang beda dengan kita. Kita hanya boleh memusuhi kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim? Maling itu zalim, rampok itu zalim, koruptor itu zalim, penipu itu zalim, jambret itu zalim. Maka boleh kita musuhi. Meskipun dia orang Islam ya, enggak jadi masalah. Orang kenapa? Orang Islam koruptor misalkan ya, wajib kita musuhi karena kita tidak boleh memusuhi kecuali pada orang zalim. Meskipun dia orang Muslim sekalipun, orang Islam sekalipun, kalau dia jadi maling ya harus kita musuhi. Meskipun orang itu Islam, tapi kalau dia koruptor ya harus kita musuhi. Meskipun dia orang Islam, tapi dia ngerampok ya harus kita musuhi. Karena itu orang-orang zalim. Kita tidak boleh musuhi kecuali kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim itu harus kita musuhi karena membahayakan banyak orang, membahayakan jiwa orang lain, membahayakan jiwa banyak orang. Maka harus kita musuhi. Ya ibadi, hai hambaku, kulukukum, bahwa sesungguhnya kalian semua itu dhalun sesat, ilaman kecuali orang hada itu yang memberi bidayah siapa aku pada man, fastahadu maka meminta bidayahlah kalian nih kepadaku, ahdi maka memberikan hidayah siapa aku kum kepada kalian semua. Nah, jadi sebenarnya semua manusia itu dalam keadaan sesat. Nah mungkin gara-gara ini ya. Gara-gara ini ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah sesat. Mereka tidak tahu bahwa kata-kata semua itu pasti ada pengecualian. Semua malaikat bersujud. Nah, ketika semua malaikat bersujud pasti ada ilah, ada istisnanya. Ilah iblis. Padahal iblis ya termasuk sebenarnya awal-awalnya itu ya golongan malaikat. Iblis itu cuman karena dia bangkang sama Allah ya, maka dikeluarkan dari golongannya malaikat. Maka dia menjadi golongannya setan, golongannya iblis. Sama. Jadi setiap yang semua itu pasti ada pengecualian. Jadi semua orang berdiri kecuali satu orang. Kenapa? Ya, pasti ada pengecualian. Semua orang masuk neraka kecuali itu pasti ada pengecualian. Atau ada perkataan seorang wanita yang lagi putus cinta atau patah hati. Ya bilang semua laki-laki bajingan. Ya kan? Semua laki-laki bajingan ya enggak lah. Yang bajingan itu yang nyakitin dia. Buktinya masih banyak orang laki-laki yang baik, tidak bajingan. Artinya tidak semua manusia pernah sesat, kecuali para nabi, para rasul yang memang sudah diberikan sifat maksum, yang dijaga oleh Allah dari hal-hal dosa. Itu pasti tidak pernah tersesat. Gak ada ceritanya Nabi Rasul itu kok pernah tersesat, itu ya tidak ada. Kalau ada yang mengimani begitu berarti
Nabi dan Rasul itu tidak maksum. Jadi maksumnya Nabi itu kapan? Maksumnya Nabi itu apakah dari sejak kecil ataukah memang ketika mendapatkan wahyu? Nah itu juga harus dipertanyakan. Jadi maksumnya para Nabi dan Rasul itu ketika diangkat menjadi Nabi atau Rasul, atau sejak lahir dia sudah dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang tercela, meskipun hal tercela itu sekecil apapun gitu. Ya bisa jadi sifat maksum itu memang dari kecil, semenjak mereka kecil itu memang sudah dijaga dari Allah dari hal-hal yang tercela. Artinya tidak ada Nabi dan Rasul yang sesat dari kecil, itu tidak ada gitu. Maka kalau ada orang yang mengatakan Nabi pernah sesat, ya naudzubillah min dzalik, itu penghinaan yang besar terhadap Rasulullah. Atau ada orang yang bilang bahwa Rasulullah tidak bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, itu sebenarnya juga penghinaan terhadap Rasulullah, karena Rasulullah lahir pun sudah menjadi rahmat untuk semesta ini. Jadi bagaimana mungkin Rasulullah tidak bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin? Itu adalah fitnah yang besar terhadap Rasulullah. Ya ibadi, hai hambaku, khuluqukum, bahwa khuluqukum, bermula kalian semua itu jai'un, orang yang lapar, ilaman, kecuali orang itu yang memberikan siapa aku pada man. Fastat'imu, maka meminta makananlah kalian ini kepadaku, at'im, maka memberikan siapa aku kum kepada kalian semua. Jadi sesungguhnya kita semua ini ya lahir dalam keadaan kelaparan, keadaan lapar. Maka hakikatnya siapa yang memberi makan kita? Ya Allah. Sekarang ini banyak orang-orang kelaparan karena lagi terkena pandemi corona, kena virus ini, orang-orang banyak kelaparan, ngadu ke sana kemari, jelek-jelekin pemerintah nggak becus kerja lah, apalah. Ini orang nih yang seperti ini yang selalu nyalain orang kayak nggak punya Tuhan aja gitu loh. Yang selama ini gembar-gembor semuanya ini atas Allah, semua karena kehendak Allah. Ya tapi cangkemnya ya tetap aja ngomong pemerintah nggak becus bekerja lah, presiden nggak bisa kerja, turunin presiden. Terus kalau presiden diturunin, pemerintah dibubarkan, selesai masalah. Mak tambah kacau ya. Gitu loh. Jadi kalau kita lapar ya minta sama Allah, orang kita punya Tuhan loh. Tuhan ini maha kaya, Allah maha kaya, punya segala-galanya. Tidak akan habis kalau kita minta sama Allah. Nanti Allah yang akan mengatur dari tangan siapa makanan itu diberikan ke kita. Itu. Ada orang puasa, nanti ada orang bagi-bagi takjil di jalan kan banyak. Ya teman-teman kita ada siapa? Bang Iweng ya. Bang Iweng, halo Bang Iweng. Jadi Bang Iweng. Jadi tidak perlu takut kita kelaparan, itu ya tidak perlu. Memang laginya seperti ini. Dan Allah juga sudah mendeklarasikan, memproklamirkan diri bahwa kalian semua itu memang lapar. Kemudian Allah memberi makan kalian. Maka memintalah kepada Allah. Ya Allah, saya tidak makan, saya tidak punya apa-apa. Gimana nanti sore? Ya Allah pasti akan ngijabah, ya Allah pasti akan ngasih. Lewat siapa? Ya itu urusannya Allah. Bisa jadi karena kita berdoa nanti sore ada orang antar takjil, ada orang antar beras, ada orang antar sembako. Allah yang ngasih. Lewat tangan siapa? Jadi tidak perlu khawatir. Allah itu tidak bakalan membiarkan kita kelaparan, itu tidak bakalan. Allah maha tanggung jawab. Orang punya budak aja tanggung jawab dengan budaknya, ini apalagi Allah terhadap hambanya, pasti bertanggung jawab. Tidak mungkin kita dibiarkan kelaparan, itu yang tidak mungkin. Jadi percaya aja sama Allah, bahwa Allah pasti akan menjamin kehidupan kita, Allah akan menjamin makanan kita, Allah akan menjamin tempat tinggal kita. Tergantung kita mau apa tidak, itu aja. Ya ibadi, hai hambaku, khuluqukum, bermula kalian semua itu arin, orang yang telanjang, ilaman, kecuali orang kasautu, yang memberi pakaian siapa aku pada man. Fastaksu, maka meminta pakaianlah kalian ini kepadaku, aksu, maka memberi pakaian siapa aku kum kepada kalian. Ya, kita pada dasarnya ya memang nggak punya pakaian, nggak punya baju. Siapa yang waktu kita lahir ya nggak punya baju, kita nggak pakai baju, kita telanjang waktu lahir, nggak punya apa-apa. Kemudian kita diberi baju sama Allah. Lewat siapa? Lewat tangan kedua orang tua kita. Ya tidak mungkin lah Allah tiba-tiba ngasih ini baju buat kamu pakai, tidak mungkin. Allah itu kalau memberi kita pasti ada perantaranya.
Ya ibadi, hai hambaku, inakum, bahwa sesungguhnya kalian semua itu yukhti'una, pendosa atau berbuat dosa kalian semua itu. Bilaili, di dalam waktu malam, wa nahari, dan waktu siang. Wa ana, dan bermula aku Allah itu aghfiru, memberikan maaf siapa aku, adzunuba, kepada dosa, jami'an, ya semua dosa. Fastaghfiru, maka meminta ampunlah kalian semua nih kepadaku. Aghfir, maka memberi ampunan siapa aku, lakum, kepada kalian semua. Ya, kita semua ini mau jujur mau enggak bahwa kita semua ini ya pendosa. Tidak ada selain Nabi dan Rasul itu yang tidak pernah berbuat dosa, tidak ada. Kita itu berdosa, pendosa. Setiap malam, setiap hari kita ini berapa kali sudah berbuat dosa tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja. Bahkan ketika kita tidak keluar dari rumah sekalipun kita masih berpotensi berbuat dosa. Banyak jalan menuju dosa. Anggota-anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, hati kita, telinga kita, mulut kita, otak kita, itu berpotensi semua untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu kita merasa paling benar, tidak perlu kita merasa paling suci, tidak perlu kita merasa paling hebat di atas segala-galanya. Aku yang paling benar, orang lain tidak ada yang benar, orang lain dosa semua, saya tidak punya dosa. Kemudian kita menghakimi orang lain, lu neraka lu, wah kagak. Kita ini siapa? Kita tidak ada jaminan dari Allah. Maka ketika kita berbuat dosa, kita ini semua hakikatnya adalah pendosa, maka meminta maaflah kepadaku atas semua dosa-dosa kalian, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi, hai hambaku, inakum, bahwa sesungguhnya kalian itu lam tablighu, tidak akan bisa menyampaikan atau tidak akan bisa mendatangkan siapa kalian dzarri, membahayakanku. Fatadharru, maka meminta selamat dari bahaya nih kepadaku. Jadi kalian itu tidak akan bisa mendatangkan madharat bagi Allah, itu tidak akan. Maka meminta tolonglah kalian kepadaku. Lam tablughu, maka tidak akan sampai apa naf'i, kemanfaatku. Fatanfa'u, maka memintalah kemanfaatan nih kepadaku. Jadi kalian itu tidak bisa membuat madharat atau tidak bisa membuat sesuatu hal yang membahayakan Allah, pun juga kalian tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada Allah. Justru Allah yang bisa memberikan madharat kepada kita, justru Allah yang bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Maka dari itu meminta tolonglah kita kepada Allah agar kita diselamatkan dari bahaya yang ada di sekitar kita. Maka mintalah kepada Allah agar kita dijadikan orang yang bermanfaat untuk siapapun kepada Allah. Kita tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa izin Allah, ya tidak bisa. Ya ibadi, hai hambaku, lau anna awalakum, seandainya awal dari kalian, wa akhirakum, dan akhir dari kalian. Jadi awal kalian dan akhir kalian, awal manusia pertama yaitu Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Wa insakum, dan golongan manusia kalian, wa jinnakum, dan golongan jin, kanu itu ada siapa semua, ala atqa, atas takwa kepadaku. Ala atqa qalbi rajulin, atas takwa terhadap hatinya seorang laki-laki, wahidin, yang satu, minkum, dari kalian, mazada, maka tidak tambah apa, tidak menambahi apa, dzalika itu atqa ala atqa qalbi rajulin fi mulki, di dalam kerajaanku, syai'an, atas sesuatu. Jadi seandainya, ini dawuhnya Allah ya, seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir dari kalian nanti, baik itu dari golongan manusia dan golongan jin, itu semuanya takwa seperti satu orang yang bertakwa, ya, menjadi satu orang, maka itu tidak akan menambahi apapun dalam kerajaannya Allah, tidak akan menambahi apapun dalam keratonnya Allah. Jadi tidak akan nambahi apapun dalam kekuasaannya Allah. Jadi mau takwa mau enggak, mau beriman mau enggak, itu enggak akan nambahin apa-apa dan enggak akan mengurangi apa-apa terhadap kerajaannya Allah, terhadap kekuasaannya Allah. Orang bertakwa semua
kekuasaannya Allah nggak bertambah. Orang nggak beriman semua Allah, ini di bawahnya ini ada. Ya ibadi, lau anna awalakum, bahwa sesungguhnya seandainya awal dari kalian semua, wa akhirakum dan akhir kalian semua, wa insakum dan manusia kalian dari golongan manusia kalian, wa jinnakum dan golongan jin dari kalian semua, kanu itu ada siapa kalian semua, ala afjari qalbi rajulin, atas lacurnya hati, afjar itu atas membangkangnya hati seorang laki-laki, wahidin yang satu, minkum dari kalian semua, mana koso maka tidak berkurang apa dzalika itu, tidak mengurangi, mana koso maka tidak mengurangi apa dzalika itu tadi, afjaro qalbi rajulin mimulki dari kerajaanku syai'an atas sesuatu. Nah, jadi yang pertama tadi, kalau semua orang bertakwa seperti satu orang laki-laki yang bertakwa, maka tidak akan menambahi kekuasaan Allah pada sesuatu apapun, tidak bertambah. Seandainya kita semua dari awal sampai akhir, mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia tercipta yang paling terakhir, baik dari golongan manusia dan golongan jin, itu semua mendurhakai Allah atau lacur kepada Allah, maka itu tidak akan mengurangi sedikit apapun dari kekuasaannya Allah. Kemuliaannya Allah tidak berkurang. Nggak ada yang nyembah Allah ya, nggak ada yang takwa kepada Allah, nggak akan berkurang, nggak mengurangi apapun. Allah tetap mulia, Allah tetap agung, Allah tetap luhur. Kekuasaannya Allah ya tetap ma baina sama wal ard, nggak berkurang sedikit pun. Ya ibadi, hai hambaku, lau anna awalukum, seandainya awal dari kalian semua, wa akhirakum dan akhir kalian semua, wa insakum dari golongan manusia kalian, wa jinnakum dan golongan jin, kamu itu berdiri siapa kalian semua, fi su'idin di dalam satu tempat, wahidin yang satu, fasa'alu maka meminta kalian semua nih kepadaku, fa'ataitu maka memberikan siapa aku, kula wahidin pada setiap satu orang, mas'alatahu pada permintaannya, wahid ma nakoso maka tidak berkurang apa dzalika itu tadi, maka tidak mengurangi apa dzalika itu tadi permintaan, mimma dari sesuatu, indi yang ada di sampingku, illa kama kecuali seperti sesuatu yang kusu yang mengurangi apa al-muhitu jarum, idza udkhila ketika dimasukkan apa jarum, al-bakhra pada lautan. Jadi seandainya semua orang yang ada di dunia ini berdiri pada satu tempat kemudian minta sama Allah, maka Allah akan memberikan semuanya. Jadi orang, ada 1 juta orang misalnya minta sama Allah, dan 1 juta orang itu diberi semua sama Allah, maka tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sampingnya Allah, tidak akan berkurang. Jadi harta, benda apapun kita minta dan semua diberi sama Allah, itu tidak akan berkurang. Kekayaannya Allah tidak akan berkurang, apapun yang ada di sisi Allah tidak akan pernah berkurang. Maka jangan pernah berhenti kita meminta sama Allah, jangan pernah kita putus asa dalam memohon, meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Kapan? Ya, pasti akan diberi sama Allah, cuman ya nunggu giliran, karena banyak yang minta. Apalagi sekarang dalam musim corona ini, dari Sabang sampai Merauke, dari benua Afrika sampai benua Amerika, semua orang lagi minta sekarang ini. Bukan hanya orang Indonesia yang minta, karena semua orang yang ada di muka bumi ini lagi kena pagebluk. Maka ketika kita minta sama Allah juga harus sabar, nunggu giliran. Kecuali kita punya alam, pasti Allah akan cepat itu ngasih kita. Atau mintanya sama Allah itu ya waktu-waktu khusus, ketika orang-orang sudah tidur kita minta sama Allah, itu pasti cepat dikasih, karena nggak perlu antri kita. Kalau mintanya pas waktu jam kerja, dari jam 8 sampai jam 4 sore ya sibuk, nggak dikasih-kasih. Tapi kalau mintanya tengah malam, ketika sudah nggak jam kerja, ketika sudah sendiri, nggak ada orang lagi, orang udah pada tidur, kita minta sama Allah ya pasti akan cepat dikasih. Apalagi kita punya orang dalam.
Orang dalam itu siapa ya? Kekasihnya Allah, wali-walinya Allah. Maka kita perlu wasilah. Minta sama Allah kita butuh wasilah. Sama kita minta sama presiden juga butuh wasilah. Itu. Wasilahnya apa? Fotokopi KTP sama foto KK, kemudian dikasih Pak RT. Kalau mau cepet lagi, ada yang lebih cepet. Siapa? Langsung aja datengin ke presiden. Tapi ya tetap harus pakai wasilah. Yang jelas itu kita butuh wasilah. Tidak bisa kita ujuk-ujuk ke Allah, ujuk-ujuk ke presiden, tidak bisa. Tanpa wasilah RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, tidak bisa kita langsung sampai presiden. Sama kita wasilah sama wali Allah. Maka ketika kita berdoa, kita diperbolehkan untuk wasilah kepada kekasihnya Allah. Ya Allah, aku wasilah dengan walimu siapa yang kita senangi lah. Misalkan guru kita, ya wasilah kepada guru kita. Kita memohon sama Allah dengan wasilah guru-guru kita. Wasilah orang-orang soleh. Insya Allah akan cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti perumpamaannya itu seperti apa? Jadi Allah ngasih kita, semua manusia ini dikasih oleh Allah. Misalkan semua manusia berdoa meminta kepada Allah lalu dikasih Allah. Itu perumpamaannya seperti jarum yang jatuh di dalam lautan yang nggak terasa maklum, nggak terasa kecil, sesuatu yang kecil masuk ke dalam lautan ini nggak terasa sama sekali dan nggak ngurangin apa-apa. Ya ibadi, hai hambaku, innama hiya, bahwa sesungguhnya itu tadi perbuatan itu a'malukum, amal kalian semua. Ukhsi, yang menghitung siapa aku pada amalakum, pada kalian semua. Tsumma wafi, maka kemudian diberikan kum kepada kalian semua, iyahaya, pada semua amal. Faman, maka barang siapa, wajada, yang menemukan siapa man khairan, kepada kebaikan, falyahmadillah, maka memujilah siapa man Allah, kepada Allah. Waman, dan barang siapa wajada, yang menemu siapa man ghaira dzalika, pada selainnya itu tadi kebaikan, fala yalumanna, maka jangan mencela siapa man illa nafsahu, kecuali kepada dirinya sendiri. Jadi pas kita berdoa, pas kita meminta kepada Allah, dilalah diberi sama Allah, ya bersyukur, alhamdulillah. Pas kita meminta kepada Allah, kita lagi nggak punya duit, kita lagi nggak punya beras, kita lagi nggak punya sembako, minta sama Allah, ya Allah berikan aku apalah, aku nggak punya apa-apa, gimana besok anak-anakku mau tak kasih makan apa, mohon minta sama Allah. Karena kuasanya Allah dikasih lewat orang-orang dermawan, lewat orang-orang baik yang mendatangi kita, kemudian memberikan sedikit hartanya, membagikan sedikit hartanya kepada kita. Maka jika kita menjumpai hal seperti itu, apa-apa kita diberi kebaikan oleh Allah, maka kita disuruh oleh Allah untuk bersyukur dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seandainya kita sudah kelaparan, sudah berdoa, sudah usaha, ngasih KTP ke sana kemari, ngasih KTP ke RT, ngasih KTP kemana, ke ustadz katanya dapat bantuan, dapat apa, ternyata nggak dapat bantuan, maka fala yalumanna, kita nggak boleh mencela. Oh, Pak RT ini gimana sih? Saya udah setor KTP katanya dapat bantuan dari pemerintah, mana nggak dapat, itu kan? Ini gimana sih pemerintah? Kayak gini presiden nggak bantu, katanya dapat bantuan 600.000, mana nggak turun-turun? Nggak usah mencela, nggak usah mencela siapapun, nggak usah mencela Pak RT, nggak usah mencela Pak RW, nggak usah mencela Pak Lurah, nggak usah mencela Pak Camat, nggak usah mencela Pak Bupati, nggak usah mencela Pak Wali Kota, nggak usah mencela Gubernur. Nggak usah mencela menteri, nggak usah mencela presiden, tapi celalah dirimu sendiri.
Hujat dirimu sendiri. Kenapa dulu ndak mau kerja sehingga keadaannya jadi seperti ini? Coba kalau dulu kenapa ketika kamu kerja ndak mau nabung? Sehingga ketika ada wabah seperti ini kamu masih punya tabungan. Jadi celah dirinya sendiri. Kenapa goblok dulu saya ya? Goblok banget gua ini. Kenapa dulu waktu masih kerja gaji gede saya nggak nabung buat foya-foya, buat seneng-seneng. Sekarang ketika seperti ini Pak Geblok nggak ada yang nolongin saya, bures semua banda. Itu salah diri sendiri. Jadi tidak perlu kita nyalahin orang, diri kita sendiri yang salah. Tidak perlu nyalahin sana sini, tidak perlu nyalahin pemerintah, tidak perlu nyalahin pejabat, tidak perlu nyalahin aparat. Lihat diri kita sendiri. Seandainya kita bisa ngerayangi diri kita sendiri, melihat hitok kita sendiri, maka yang ada adalah diri kita itu memang bersalah. Tidak perlu nyalahin orang lain. Wal hadis susani, dan bermula hadis yang nomor 2. Ajazah, memberikan ijazah nih kepadaku bihi, sebab hadis siapa? Al-alamah tu Al-alamah As-Sayyid Ahmad Marsufi Al-Misri, yang bangsa Mesir. Ba'da an ajaza, dalam sesudah memberikan ijazah nih kepadaku bihi, sebab ijazah. Siapa? As-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhan Asy-Syafi'i. Syekh Ahmad bin Ahmad Farhan Asy-Syafi'i. An masyayikhihi, dari beberapa gurunya Syekh Abdul Wahhab. Musalsilan halih, berantai-rantai, bil awwaliyati, dengan awalnya, ila Abdullah bin Umar, sampai kepada Abdullah bin Umar bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu qala, berkata siapa Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa? Oh ya. Ini sama dengan kayak yang ada di kitab Usfuriyah di hadis nomor 1. Jadi ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, yarhamu, maka mengasihi sayangi juga, hum, kepada ar-rahimu, siapa? Ar-rahmanu, zat yang maha welas asih, tabaraka wa ta'ala. Maka karena itu irhamu, berbelas kasihlah kalian semua, man, terhadap orang, fil ardi, yang ada di bumi, yarham, maka mengasihi, kum, kepada kalian, man, orang, siapa? Man, orang, fis samai, yang ada di langit. Jadi ini sungguh sangat luar biasa. Apalagi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi lagi terkena wabah, dalam kondisi lagi dicoba oleh Allah, negara kita ini lagi dicoba, diberikan sebuah wabah oleh Allah, maka sifat saling kasih mengasihi, sifat saling sayang menyayangi harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Seandainya kita tidak memiliki atau tidak mempunyai rasa saling mengasihi terhadap sesama, alangkah tidak beruntungnya orang-orang yang sekarang lagi terkena musibah ini. Maka
berbelas kasihlah kita terhadap sesama. Jangan sampai apalagi ini bulan puasa hilang sifat welas asih kita terhadap sesama hanya karena mungkin beda pandangan politik, apalagi sampai beda agama, terus menghilangkan sifat kasih sayang kita terhadap sesama. Agama mengajarkan kasih sayang. Maka orang yang mengaku memiliki agama tetapi dia tidak memiliki sifat kasih sayang, orang yang mengaku memiliki agama tapi tidak memiliki sifat welas asih terhadap sesama, maka perlu dipertanyakan apakah dia orang yang memiliki agama atau tidak. Agama mana yang tidak mengajarkan kasih sayang? Agama mana yang tidak mengajarkan belas kasih terhadap sesama? Maka kalau kita mengaku orang yang beragama, maka kita harus memiliki sifat welas asih dan kasih sayang terhadap sesama. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Hilangkan semua sekat. Hilangkan semua tembok pembatas itu. Siapapun atas siapapun mereka, asal mereka manusia, maka kita harus mengasihi sayangi tanpa terkecuali. Bahkan terhadap binatang sekalipun kita harus memiliki sifat welas asih. Maka ketika kita bisa mengasihi orang yang ada di bumi ini, maka orang-orang yang ada di langit juga akan mengasihi kita. Siapa orang-orang di langit itu? Ya, tentunya para malaikat, para kekasih-kekasihnya Allah. Wal makna ar-rahimuna, dan bermula makna ar-rahim itu liman kepada orang fil ardi yang ada di bumi min adamiyin, dari anak cucu Nabi Adam, wa hayawanin dan hayawan, wala yu'maru dan tidak diperintahkan biqatlihi dengan membunuh hayawan, lam bil ahsani dengan sebaik-baiknya ilaihim terhadap makhluk. Yuhsin maka membagusi siapa ar-rahmanur rah yang maha rahman ilaihim kepada makhluk. Jadi yang dimaksud dengan kita ar-rahimuna itu adalah orang-orang dari cucunya Nabi Adam dan golongannya para binatang yang tidak diperintahkan bagi kita untuk membunuh, meskipun dengan membunuh yang bagus sekalipun tidak diperbolehkan. Kecuali ada hak-hak, kecuali memang mau dipakai untuk kemaslahatan. Bunuh tapi tidak untuk kemaslahatan maka tidak boleh. Kita nyembelih ayam atau membunuh ayam tapi tanpa ada tujuan sesuatu maka tidak boleh. Kita membeli kambing, membunuh kambing, menganiaya kambing sampai mati tapi tanpa ada tujuan maka itu juga tidak diperbolehkan. Bahkan dalam agama kita memerintahkan ketika kita menyembelih binatang maka berikanlah sembelihan yang paling bagus. Artinya jangan disiksa, tebas langsung mati. Jangan dikorok dibalikin sehingga tidak mati-mati binatang itu. Maka itu pun tidak diperbolehkan oleh agama kita. Terhadap binatang saja kita harus berbelas kasih. Bahkan kalaupun harus membunuh, kita harus membunuh dengan yang baik. Lalu bagaimana kita yang mengaku beragama, kita yang mengaku memiliki Tuhan, kita tidak berbelas kasih terhadap sesama? Maka sungguh dipertanyakan. Benarkah kita orang bertuhan? Benarkah kita orang beragama ketika kita bengis terhadap sesama, ketika kita jahat terhadap sesama? Irhamu, berbelas kasihlah kalian man kepada orang tastati'una yang pada taat siapa man, anturhamu agar supaya memberikan rasa belas kasihu kepada man min asnafin dari beberapa
asnaf atau golongan. Rupane ini jadi badal asnaf makhlukatihi, makhluknya Allah Ta'ala, makhluk siapa Allah. Walau ghairu akilin, dan meskipun itu tidak berakal, bisyafaqati, dengan welas asih, alaihim, atas hayawan. Wa du'aukum, dan bermula doa kalian lahum bagi hayawan birahmati, dengan rahmat, wal maghfirati, dan ampunan, yarhamu, maka memelasi, memberikan welas asih, kum kepada siapa, kum kepada kalian, siapa, al malaikatu, malaikat. Wa min rahmatihi, dan itu setengah dari rahmatnya Allah, amatun, umum, li ahli samai, bagi ahli langit, alladzina, yang hum utawi hum bermula alladin itu aksaru, lebih banyak, min ahlil ardi, dari ahlinya bumi. Jadi meskipun terhadap golongan, meskipun terhadap makhluknya Allah Ta'ala, walau ghairu akilin, senajan atau meskipun mereka itu tidak memiliki akal, maka kita juga harus mengasihi sayangi terhadap mereka, ya, termasuk hewan itu nggak memiliki akal, orang gila itu juga nggak memiliki akal, itu juga harus kita kasihi, harus kita sayangi. Maka ketika kita mengasihi mereka, maka para malaikat yang ada di langit sana itu mendoakan kita semua, memintakan ampunan kita kepada Allah. Jadi kalau kita belas kasih terhadap sesama makhluknya Allah yang ada di bumi ini, maka makhluknya Allah yang ada di langit sana memintakan rahmat kepada kita, memintakan ampunan kepada kita dari rahmatnya Allah. Jadi imbal baliknya. Maka tadi itu kalau kita belas kasih terhadap orang yang ada di muka bumi, maka orang-orang yang ada di langit dari golongannya para malaikat juga akan mengasihi sayangi kita dengan mendoakan kita, dengan memintakan ampun kita kepada Allah. Padahal makhluknya Allah atau malaikat itu yang ada di langit sana itu lebih banyak dari ahli dunia. Jadi malaikat itu lebih banyak. Malaikat itu jumlahnya mungkin 10 kali lipat dari jumlah manusia. Walaya juzu, dan tidak boleh lisaksin pada seseorang ayatu, agar supaya mendoakan siapa syakhs, wali jami'il muslimina, dan terhadap semua orang muslim, bighufrin, dengan diampuni, bighufri jami'i dzunubihim, dengan diampuni segala semua dosa-dosanya muslim. Au yad'u, atau mendoakan siapa man syakhs li fakirin, kepada orang fakir, binahwi mi'ati dinarin, dengan semisal 100 dinar. Walaisa, dan tidak ada itu bagi itulahu bagi fakir apa juhatun arah, yattasahilu, yang memudahkan apa arah, minha, dari mendapatkan dinar, minha, dari juha, yatasahilu, yang memudahkan, minha, dari arah, apa dzalika, itu tadi doa. Wa yaqulu, dan berkata siapa syakhs, hada, bermula ini, itu minar rahmati, dari rasa welas asih, bil khalqi, terhadap makhluk, li'annahu, bahwa sesungguhnya doa itu mukhallifun, membedani atau berseberangan, linususi syar'i, terhadap hukum syariat. Jadi kita tidak boleh mendoakan semua orang muslim agar diampuni, sedangkan kita tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya bagaimana orang itu biar diampuni oleh Allah. Atau kita tidak boleh mendoakan orang fakir, orang kere, diberi uang oleh Allah,
100 dinar, tetapi orang itu tidak tahu atau kita tidak tahu jalan yang memudahkan kita atau memudahkan orang itu untuk mendapatkan 100 dinar. Misalnya gini, kita mendoakan orang, mudah-mudahan kamu dapat 100 juta atau mudah-mudahan kamu dapat 10 juta. Tetapi kita tidak tahu jalannya untuk mendapatkan 10 juta itu dari mana. Nah, ini tidak boleh kita mendoakan seperti itu. Kecuali kita menunjukkan jalannya. Kalau kamu mau bekerja di sana, mau bekerja di sini atau nyari duit di sana, insya Allah kamu akan dapat 100 juta. Aku doakan kamu dapat 10 juta, kamu dapat 100 juta. Tapi ditunjukkan dulu jalannya, ditunjukkan dulu caranya. Gitu loh. Bukan kita doakan, ya kamu nanti akan dapat 100 juta. Dari mana duit 100 juta itu? Kita tidak tahu jalannya. Yang memudahkan jalan itu untuk mendapatkan 100 dinar itu kita nggak tahu. Maka kita tidak boleh mendoakan orang seperti itu. Atau kita mendoakan semua orang muslim diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tapi kita sendiri tidak tahu bagaimana caranya mengasih tahu jalan orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu agar diampuni oleh Allah. Ya tidak mungkin tanpa berbuat apa-apa Allah memaafkan, kan tidak mungkin. Nah, ada jalannya, sedangkan kita tidak bisa memberitahu jalannya kepada mereka, maka itu tidak boleh. Itu maksudnya. Intaha, selesai. Lanjut lagi. 10 menit lagi. Ru'ya, mimpi. Siapa Al-Ghazali, Imam Ghazali fi naumi, di dalam tidur. Fakila maka dikatakan lahu pada Imam Ghazali. Fakila maka ditanyakan lahu pada Imam Ghazali. Ma itu apa? Fa'ala yang telah berbuat Allah, siapa Allah bika denganmu. Apa yang sudah diperbuat Allah kepadamu dalam tidur? Ya Imam Ghazali, faqalah maka menjawab, Auqafa menghentikan siapa Allah ni kepadaku baina yadaihi, di antara kekuasaannya Allah atau di antara siksanya Allah. Waqala dan berkata siapa Allah li kepadaku, bima dengan apa qadamta beramal siapa engkau alayya terhadapku. Fasorot maka jadi, fasortu maka menjadikan siapa aku, itu adzkuru mengingat-ingat siapa aku, amali pada amalku. Jadi ketika satu malam, satu hari Imam Ghazali ini tertidur, lalu ditanyakan kepada dia, apa yang sudah diperbuat Allah kepadamu? Jadi auqafani menghentikan Allah ni yadaihi wa qala li bima qadamta alayya fasortu adzkuru amali, maka menjadikan itu pertanyaan-pertanyaan itu Allah menghentikan tanganku atau menghentikan dari menyiksaku. Kemudian Allah bertanya kepadaku, apa yang sudah aku perbuat ketika di dunia, maka pertanyaan itu menjadikan aku mengingat-ingat apa amalan yang pernah aku lakukan di dunia. Faqala maka menjawab siapa Allah, lam akbal tidak menerima siapa aku pada amal, wa inna ma qabiltu dan tetapinya menerima siapa aku minka darimu dzata yaumin dalam suatu hari nazalat bertempat atau mencelok kalau bahasa Jawanya. Mencelok apa dzubabatun lalat alami dadi kolamika atas ujungnya penamu litusarribu supaya meminum siapa lalat minhu dari midad wa anta dan bermula engkau itu taktubu menulis siapa engkau. Fatarokta maka meninggalkan siapa engkau alkitabata pada menulis, hatta akhadat hingga meminum, hingga mengambil siapa dubab hazzoha pada bagiannya dubah, rahmatan karena rahmat, bihas dengan dubab. Jadi
Imam Ghazali mengingat-ingat apa amalan-amalan anakku dulu, jadi dia lupa semua. Terus Allah menjawab, aku tidak menerima amalan apapun darimu, tetapi aku menerima satu amalan darimu yang aku terima, yang membuat aku ridho, gitu kata Allah. Jadi apa ceritanya? Pada suatu hari engkau lagi menulis kitab dan engkau sedang memegang pena, kemudian ada lalat yang mencelok di ujung penamu untuk minum tintamu, lalu engkau menghentikan menulismu, maka sehingga lalat itu bisa mengambil bagian dari minuman tinta yang ada di ujung penamu itu. Karena sifat rahmatmu itu, maka engkau menghentikan menulis dan memberikan kesempatan kepada lalat tadi untuk meminum tinta dari ujung penamu itu. Itulah yang menjadikan aku ridho kepadamu. Tumakala, maka kemudian berkata siapa? Allah Ta'ala, makhluk Allah, amidu, meneruskan siapa kalian atau memasukkan kalian bi abdi dengan hambaku ilal jannati, menuju surga. Jadi Imam Ghazali itu ya lucu ya, seorang imam zuhud, wali, penulis kitab, ulama besar, karangan kitabnya ratusan, tapi bukan karena itu dia masuk surga. Tapi dia masuk surga itu ya gara-gara amalan kecil tadi yang diterima oleh Allah, cuman kecil itu tadi. Jadi kata Allah, semua amalmu itu tidak aku terima, lam akbalha. Jadi aku nggak nerima semua amalanmu itu. Wa inna maqabil tu minka data yaumin nazalat dababah. Jadi amalan yang aku terima darimu itu cuma amalan kecil dan amalan sepele, yaitu kamu welas asih terhadap lalat yang minum di ujung penamu itu. Jadi gara-gara itu, maka inilah kita tidak boleh menyepelekan atau menganggap remeh amalan-amalan yang meskipun amalan-amalan itu kecil. Tidak boleh kita ngeremehin. Karena bisa jadi amalan kecil itu menjadi penyebab kita diridhoi oleh Allah. Pun juga amalan kecil itu bisa jadi menjadi penyebab kita dimurkai oleh Allah. Jadi jangan pernah, cuman dosa kecil tidak apa-apa. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Karena dosa kecil itu bisa berbahaya kalau memang murkanya Allah ditempatkan di situ. Ya, kayak misalkan ngeludah sembarangan. Ngeludah itu sebenarnya hal remeh-temeh, tapi kalau ngeludahnya di mukanya menteri bisa jadi bahaya itu. Itu remeh-temeh. Buang upil itu ya hal remeh-temeh, tapi kalau buang upilnya di mukanya wali kota ya jadi masalah itu gitu loh. Jadi jangan meremehkan hal kecil. Jadi kesimpulannya, hadis yang nomor pertama ini, agar kita mempersiapkan diri kita bahwa kita ini lemah di hadapan Allah. Kita akui bahwa kita ini pendosa. Kita akui bahwa kita ini adalah orang zalim. Kita akui bahwa kita ini orang-orang yang kelaparan. Kita akui bahwa kita ini orang-orang ahli maksiat. Maka dari itu, karena sifat welas asihnya Allah terhadap hambanya, terhadap semua makhluknya, maka Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita selagi kita meminta ampun, selagi kita minta maaf kepada Allah. Karena sifat welas asihnya Allah terhadap makhluknya itu tidak terbatas. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk perjalanan jauh kita. Kemana? Ke hari kiamat. Sungguh orang yang tidak beruntung ketika melakukan perjalanan jauh tanpa bekal yang memadai. Kita bahagia di sana tidak, sengsara sudah pasti menunggu di sana. Kita mau tamasya ke luar negeri aja, kita modalnya tidak sedikit, kita persiapannya nggak sebentar. Ini bagaimana kita mau melakukan perjalanan ke akhirat, perjalanan yang maha jauh dan perjalanan yang maha lama, tetapi tanpa persiapan. Sungguh kita tidak beruntung kalau kita menyia-nyiakan waktu kita
dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amaliyah-amaliyah yang baik, sehingga itu menjadi bekal perjalanan kita ke hari kiamat nanti. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beruntung, menjadi hamba-hamba yang diakui oleh Allah sebagai hambanya yang saleh, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya Rasulullah. Kemudian kita nanti di akhirat, di yaumil mahsyar, kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya Rasulullah, sehingga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dan kita berkesempatan diberi minum dari telaganya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bab busani wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, doa akhir ngaji ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Udahlah, doanya itu aja lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.